kembali bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, tutup usia di Vatikan Roma. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat menjalani penurunan kondisi fisik dan harus menjalani perawatan di rumah sakit pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Paus sempat keluar rumah sakit pada 23 Maret lalu. Awal September 2024, pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik ke-45 di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus. Kunjungan Paus ke Indonesia berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 3 hingga 5 September 2024. Sebelum bertolak ke Papua Nugini, kunjungan Paus tak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia, Vatikan, namun juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Katolik di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali tersambung berdiskusi dan berbincang bersama Alisa Wahid tentang sosok Paus Fransiskus yang wafat di usia 88 tahun. Kita akan menyapa Mbak Alisa kembali. Mbak Alisa, selamat sore. Masih bergabung bersama Breaking News Metro TV. Ya, Mbak Alisa, kita melihat kedatangan Paus beberapa waktu lalu di Indonesia itu menjadi sebuah pemandangan atau fenomena yang menyejukkan. Menurut Mbak Alisa sendiri, bagaimana Indonesia memaknai sosok Paus Fransiskus dalam konteks hubungan sosial, spiritual maupun juga politik? Ya, yang pertama, kunjungan Paus Fransis ke Indonesia itu sebetulnya seperti obat ya, karena sudah sangat lama kita tidak dikunjungi oleh Paus begitu. Jadi kunjungan kemarin itu maknanya sangat besar. Apalagi kita juga tahu bahwa Paus Fransis bersama Grand Sheikh Al-Azhar itu meluncurkan gerakan yang disebut sebagai Human Fraternity begitu. Itu beberapa tahun sebelum ini, yang itu kemudian diikuti dengan ensiklik beliau atau surat edaran beliau yang namanya Fratelli Tutti, yang itu bicara tentang persaudaraan sekemanusiaan. Menandatanganinya dengan Grand Sheikh Al-Azhar, yang itu adalah salah satu pemimpin umat Islam gitu. Sehingga ketika Paus ke Indonesia, sebetulnya Paus waktu itu juga melihat bagaimana persaudaraan sekemanusiaan itu hadir dan nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia begitu. Dan Indonesia menjadi negara pertama ya Mbak Alisa, yang dikunjungi oleh Paus pada saat itu. Anda memaknainya seperti apa? Mengapa Indonesia menjadi begitu penting bagi Paus Fransiskus? Tentu saja karena warga Indonesia adalah negara yang cukup besar begitu, dan yang kedua, walaupun umat Katolik di Indonesia ini adalah minoritas, tetapi jumlahnya tentu saja juga cukup besar, dan karena ada misi persaudaraan sekemanusiaan tadi itu, maka Indonesia sebagai negara yang menjadi rumah bagi umat Islam terbesar di dunia itu, maka menjadi seperti menghidupkan spirit dari Human Fraternity itu begitu. Dan kita juga menyadari betul bahwa kedatangan beliau itu tentu bukan tanpa pertimbangan begitu. Makanya ketika di Indonesia, Paus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan para tokoh agama itu kan Paus juga meluncurkan deklarasi Istiqlal ya Mbak gitu. Jadi ini benar-benar bersejarah karena
selain dengan Grand Sheikh Al Azhar, kalau itu Muslim Kristen, Muslim Katolik ya. Sementara di Indonesia bersama para pemuka agama gitu, dari agama yang berbeda-beda gitu. Jadi persaudaraan kemanusiaan ya hidup di Indonesia ini, dan saya sih senang karena Paus sempat menyaksikan itu begitu. Ya Mbak Alisa, ada pemandangan yang tentu saja juga menyejukkan saat Paus datang berkunjung ke Indonesia, ketika kedekatannya dengan masyarakat, menyapa dengan hangat setiap umat yang menunggu di pinggir jalan, bahkan sempat mencium tangan, bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal pun juga mencium kening Paus pada saat itu. Apa yang Anda rasakan ketika melihat fenomena kehangatan Paus dengan masyarakat kita dan juga pemimpin tokoh agama Imam Masjid Istiqlal saat itu? Itu tentu pemandangan yang sangat-sangat berharga ya Mbak, karena bagaimanapun dunia kita ini kan bukan dunia yang nyaman-nyaman saja gitu. Saat ini juga kita masih mengalami banyak konflik di berbagai negara, bahkan konflik-konflik kecil-kecil di level lokal juga ada dengan semangat-semangat sentimen primordial. Jadi ketika kemudian Paus Francis dan Imam Besar Masjid Istiqlal itu saling dengan hangat begitu, Paus mencium tangannya Imam Besar Pak Nasaruddin Umar mencium kepala Paus. Itu tentu pemandangan yang sangat bermakna. Tapi pada dasarnya Mbak, Paus itu memang sangat hangat kepada siapapun. Saya kebetulan 2 kali bertemu dengan beliau di Vatikan. Dan seperti apa Mbak pengalaman Mbak Alisa? Ya, yang pertama jelas beliau sangat sederhana. Sederhananya tuh nggak cuman gaya gitu, tapi memang secara bagaimana bertindak, bergerak, penampilannya itu benar-benar sangat sederhana dan bersahaja. Lalu yang kedua, saya waktu itu mengikuti beliau tuh punya misa yang terbuka begitu ya. Nah itu tuh ada banyak sekali masyarakat yang punya disabilitas, mereka pakai kursi roda atau mereka punya keterbelakangan mental, itu disapa, dipeluk oleh Paus gitu. Saya banyak memotret itu ya. Jadi saya melihat tulus sekali ya beliau ini ketika menghadapi kelompok-kelompok yang mungkin selama ini tidak terpenuhi kebutuhannya secara adil oleh warga dunia begitu ya. Itu justru diulurkan hatinya kepada kelompok-kelompok ini begitu. Dan kita perlu ingat juga pada awal-awal beliau menjabat sebagai Paus, itu beliau sempat mencuci kaki warga yang kaum Papa, dan salah satunya itu warga Muslim pengungsi Mbak. Gitu. Itu sebagai petanda bahwa Gereja Vatikan itu tugas utamanya adalah melayani. Waktu itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi memang pada dasarnya beliau itu compassionate sekali gitu kepada terutama mereka-mereka yang lemah, yang membutuhkan, yang selama ini terpinggirkan, itu justru yang diperhatikan oleh Paus. Makanya sikap beliau seperti itu terhadap warga Gaza yang mengalami penindasan Israel. Ya, ini tadi boleh mungkin ditayangkan kembali tadi momen Mbak Alisa waktu Paus berkunjung ke Indonesia dan juga memiliki interaksi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga seluruh masyarakat yang ada di sana. Ada keluarga Gus Dur juga mendampingi. Banyak sekali yang hadir saat itu ya Mbak ya. Ada nggak Mbak pesan atau mungkin komunikasi langsung yang disampaikan kepada pihak keluarga, kepada ibunda atau mungkin kepada kakak-kakak saat itu? Nggak ada sih, kalau itu tidak ada yang pesan secara khusus ya. Itu tidak ada. Waktu saya ke Vatikan itu saya cuma menyampaikan bahwa kalau kebetulan waktu yang ke Vatikan yang pertama itu audiensinya internal. Jadi kita punya kesempatan untuk ketika di Indonesia Mbak juga Alisa menyampaikan. Enggak, di Vatikan Mbak. Oke, kalau yang datang di Indonesia seperti yang ada
di gambar kami saat yang ini ada tampilkan. fotonya itu ya waktu itu saya hadir di situ tapi saya nggak ikut foto gitu. Itu kan ibu, kemudian Inaya dan Yeni ya yang waktu itu berfoto gitu. Sekarang ini saya sering menyampaikan bahwa foto itu historik karena satu itu perempuan dan laki-laki gitu. Itu bagaimana keberpihakan Paus kepada perempuan itu memang sangat clear gitu. Dalam dokumen Human Fraternity itu disebutkan secara konkret hak-hak perempuan harus dipenuhi. Kita harus berpihak pada perempuan. Lalu yang kedua beda agama. Foto ibu dengan Paus itu beda agama tuh gitu. Jadi itu juga pesan persaudaraan sekemanusiaan tanpa sekat agama. Lalu kemudian yang ketiga, Paus pada foto itu kan fotonya Paus pakai kursi roda, ibu juga pakai kursi roda gitu. Jadi bagaimana kaum disabel, orang-orang yang punya disabilitas itu juga punya ruang di dalam kehidupan kita bersama. Kita harus selalu ingat itu, begitu. Dan saya rasa itu juga jadi semangat ya untuk saudara-saudara kita yang disabel sehingga mereka juga bisa menyongsong masa depan itu tidak pesimis tetapi juga optimis. Selalu ada ruang untuk kita semua. Ya, satu hal Mbak dari serangkaian tadi apa yang kita perbincangkan bahwa sosok Paus yang mempererat seluruh latar belakang baik agama maupun suku bangsa di dunia bahkan ini menjadi salah satu contoh yang tentu saja boleh dibilang langka nggak Mbak? Kita temui sosok-sosok figur seperti ini sebagai tokoh dunia begitu. Saat ini langka sekali Mbak, apalagi dalam posisi sebagai kepala negara. Kepala negara saat ini sebagian besar itu berpikir tentang kekuasaan politik, terus kemudian zigzag politik di tingkat global seperti itu ya, faksi-faksi di tingkat global, kemudian juga mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan jangka panjang gitu. Sehingga apa yang diteladankan oleh Paus itu sesuatu yang itu menurut saya pelajaran utamanya justru bagi para pemimpin dunia, pada para pemimpin negara-negara untuk selalu mengedepankan kebaikan rakyatnya, kebaikan umatnya, bahkan kebaikan dunia gitu. Jadi kalau Indonesia, kita tentu berharap presiden kita itu pandangan utamanya itu ada pada kemaslahatan bangsa Indonesia dan bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, Mbak Alisa, terima kasih. Nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali untuk sharing tentang sosok Paus di mata Mbak Alisa dan juga di mata dunia. Terima kasih Mbak Alisa sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV. Sehat selalu Mbak Alisa. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.